Now what the hell? Oh my god. Hai kawan-kawan, selamat datang di podcast kami bertiga. Kami kali ini ingin memberikan podcast browsing atau bisa disebut juga wawancara kepada Mas Rauf, salah satu siswa dari SMP 5 Rembang yang ingin kami wawancarai tentang kegiatan-kegiatan sekolah atau ya berkaitan dengan pendidikan juga. Pertama-tama nih, kami bertiga ingin memperkenalkan diri serta Mas Rauf juga ya. Pertama saya Alvino sebagai wawancara. Iyalah kata kita wawancara. Sebagai murid SMP 5 ya. Saya Zaki Denbasya. Saya Wahyu Farizal. Saya Abdul Nami. Kami bertiga juga berasal dari SMP 5 Rembang. Tapi bedanya ini kali ini kami hanya ingin mewawancari orang ini karena dia ini lebih pintar dari kami atau ya lebih sigma dari kami. Nah, ini Mas Rob, saya mau tanya ini tentang kegiatan sekolah ini. Tapi ya ini enggak termasuk pertanyaan, ini lebih ke basa-basi dikit. Nah, di sekolah kan ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya itu menurut Mas Rauf yang paling disukai banyak orang itu apa? Menurut saya sih e-sport juga banyak disukai orang ya. Sportnya apa Mas Rauf? Itu kan Mobile Legend biasanya, kayaknya Mobile Legend. Mobile Legend. Oh, game-game yang dari anak-anak Mountain itu. muda sekarang suka bermain game. Oh, yang dari Salah Mountain. salah satunya Mobile Legend. Dari Mountain yang Kalau soal kebanyakan suka main game ya, menurut Mas Rauf sendiri, bagaimana cara mengimbangi bermain game dengan belajar? Caranya itu kita ini atur jadwal. Kalau main game jangan main game terus, nanti diselingi sama belajar juga, baca buku. Maaf nih, saya membantah. Ya. Nah, kalau ada anak yang pintar tapi tanpa belajar ini gimana ini, Cak? Ini enggak masuk akal ini. Emang ada, tapi siapa ya? Itu tandanya berarti dia otaknya itu bekerja dengan baik. Nah, salah satunya Ardi ya. Itu jarang belajar tapi pintar banget ya, punya Iya bakat. dia. Dipuji tidak terbang, Dina tidak timbang. Nah, Mas Dian Syah atau ya siapalah itu bisa alah siapa Rahma cepat. Maaf tadi nama bapak maaf nggak sengaja. Ini gimana ini ya? Ini gimana? Kepencet emot tadi Mas. Tadi kepencet emot gara-gara ada Ardi itu. Anda beri pertanyaan atau basa-basi atau malah Kan bentar lagi kelas 9 ini kan mau ada TKA nih. Nah, apa yang harus disiapkan sih? Ya kita menyiapkannya itu dari belajar mulai dari sekarang, membaca buku TKA atau enggak membaca buku yang lain dan memahami mapel yang ada yang akan dikerjakan pada TKA besok. Oh iya, masalah mapel ya. Di TKA tuh mapelnya apa aja? Katanya sih cuma bahasa Indonesia sama matematika ini. Oh, kamu tahu nggak kenapa kok dipilih SMA 2 itu aja? Saya juga nggak tahu ya. Kalau menurut saya nih, kenapa kok dipilih itu karena itu berkaitan dari 8 kemampuan manusia atau kepintaran manusia kan dibagi jadi 8. Nah, kurasa nih ya, linguistik ini kan berfokus ke perhitungan. Bisa jadi pemerintah itu ingin menaikkan IQ dari linguistik ataupun dan juga ada literasi kan yang pintaran belajar. Nah, bentar ada iklan lewat bentar. Lanjut. Iklan. Kan ada
ada beberapa guru itu yang biasanya itu memberikan pembelajaran itu bisa bilang ada yang tegas, ada yang enggak. Menurut Mas Rauf nih, kalau belajarnya itu dikasih guru yang tegas galak itu menurut Anda itu di kalangan 32 murid lah di satu kelas itu bakalan ada yang bakal paham semua atau cuma beberapa dihitung dari jari? Kayaknya cuma seberapa saja sih. Kalau gurunya santai, asik gitu kan semua murid itu paham. Dulu ya. Guru siapa sih yang menurut Mas Rauf sendiri paling asik di SMP 5? Guru bahasa Indonesia Aida. Kadang itu ada ice breakingnya juga, ngajar santai. Ya betul kayak lanjut. Kalau dibalik nih, kan tadi guru yang disukai. Kalau sekarang yang nggak sesuai itu siapa? Ya Dari mapel apa? Mapel apa? yang dikira sulit buat dipahami. Yang sulit dipahami itu informatika. Saya itu kalau memahami informatika itu sulit sekali. Berarti emang nggak di situ ya kemampuannya. Informatikanya tuh sulit dipahami itu bagian gurunya yang jelasin atau dari pelajarannya yang susah dimengerti? Menurut saya sih dari pelajarannya yang susah dimengerti. Kalau pelajarannya mudah tapi gurunya kok ngasih pembelajaran nggak bener, mirip Bu R. Nah, salah satu Bu I ya. Itu kan ngajarnya tuh dikit-dikit gerak-gerak tangan, dikit-dikit. Nah, menurut Mas Rauf nih, itu guru kesukaan Anda kan? Karena saya melihat Anda tuh suka berbicara dengan dia. Kalau saya suka berbicara dengan dia itu bukan berarti saya itu suka sama dia gitu. Oh, Berarti kamu tidak suka gitu sama dia? Ya enggak kan, semua guru itu saya sukai. Terlalu vulgar sih. iya kak? Oh iya, sorry itu tadi itu masuk ke skip aja. Nah, ini Mas Rauf, kan ada pembelajaran. Menurut saya nih kan tentang perkodingan yang dimasukkan ke mapelnya kelas 7. Kan kodingan menurut saya tuh di kelas 7 itu kan kurang mumpuni ya. Sebaiknya itu kan lebih baik itu masuk ke pas kelas 6 atau kelas 5 SD. Tapi kenapa kok baru dimasukin pas kelas 7 ini gimana? Mungkin karena biar besok kan juga katanya SMA juga mempelajari coding. Mungkin karena biar itu SMP juga diperdalam codingnya gitu kayaknya. Masalahnya itu kelas 8 sama 9 gak masuk. Jadinya nanti mereka ngeblank pas mapel pembelajaran coding. Otak mereka ya begitulah. Sebenarnya gimana ini? Duh, udah mau jam 5 nih. Iya ini. Udah 5 jam ini kita harus penutupan dulu ya. Kayaknya udah dulu nih podcastnya. Soalnya jangan banyak yeming ya. Emang nggak baik. Untuk penutupan ini saya nggak bisa karena intro itu terlalu mendalam, nggak bisa. Terus Nah, sebelum penutupan mah kasih candaan dulu. Iya. Kasih understanding. Ayo King. Anda lah. Gue lah. Saya tak punya jam setengah. Ayo Mbak. Coba lama. Oke, sama gue. Mau. Yo. Gue ayo. Anda lah. Kasih barang. Nah, ini emang rada gampang lah. Nah, fenomena apa yang bikin kaget ini pernah tak kasih lah. Fenomena apa tuh? Fenomen. Ya, oke. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saat pengucapan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.